Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya. Merespon kondisi ekonomi di Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan alias LPS kembali menurunkan suku bunga penjaminan. Dengan diturunkannya suku bunga penjaminan di akhir tahun, LPS telah menurunkan suku bunga penjaminan sebanyak 5 kali sejak awal tahun ini. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Purbaya Yudi Sadewa menyatakan putusan penurunan suku bunga penjaminan seiring dengan diturunkannya BI 7-day reverse repo rate. LPS juga melihat pasca penurunan suku bunga BI, suku bunga simpanan perbankan berpotensi melanjutkan penurunan, sejalan dengan kondisi likuiditas perbankan yang relatif longgar. Kerjasama Amerika Serikat dan Indonesia terkait pengembangan vaksin COVID-19 terus berlanjut. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pihaknya telah berdiskusi dengan Menteri Kesehatan Amerika Serikat terkait kerjasama antara perusahaan farmasi AS Pfizer dan Bio Farma. Diskusi ini merupakan pembicaraan lanjutan setelah sebelumnya Luhut bertemu dengan Wakil Presiden Amerika Serikat, Mike Pence. Sebelumnya, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, Penny Lukito mengatakan beberapa produsen vaksin seperti Pfizer dan BioNTech, AstraZeneca dan Sputnik V Rusia telah berkomunikasi dengan BPOM untuk melakukan uji klinis di Indonesia. Dari data final uji klinis, vaksin COVID buatan Pfizer dan BioNTech efektif melawan COVID-19 hingga 95%. Vaksin ini membutuhkan 2 dosis dan diperkirakan akan menarik biaya $20 Amerika per dosis. Laju defisit neraca gula konsumsi di tanah air akan direm pemerintah. Bahkan Kementerian Pertanian menargetkan Indonesia bakal swasembada gula di tahun 2023. Produksi gula dalam negeri saat ini hanya mampu memenuhi 2,18 juta ton gula dari kebutuhan konsumsi sebesar 5,8 juta ton. Alhasil, masih terjadi defisit secara tahunan lebih dari 2 juta ton. Menteri Pertanian Syahril Yassin Limpo mengatakan karena ketimpangan neraca itu, pihaknya menargetkan penambahan 2 hingga 4 pabrik gula baru dalam 5 tahun ke depan demi mengurangi defisit. Kementerian juga akan melakukan intensifikasi di 200.000 hektar kebun tebu rakyat pada tahun depan serta melakukan ekstensifikasi 50.000 hektar lahan baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa. Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia kian menanjak. Dalam laporan ekonomi CEA yang disusun oleh Google, Temasek, dan Bain & Company memproyeksikan total pertumbuhan ekonomi internet di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 44 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 620 triliun rupiah. E-commerce memegang kunci utama terhadap tren positif ekonomi internet di Indonesia di masa pandemi COVID-19. Di tahun ini tercatat pendapatan e-commerce mengalami kenaikan hingga 54% menjadi 32 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian, media online juga menunjukkan pertumbuhan positif. Sejauh ini, pada 2020 dengan nilai 4,4 miliar atau naik 24% dari tahun lalu. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan semakin melonjak. Pada 2025, ekonomi digital di tanah air akan mampu menembus 124 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 3 kali lipat dibandingkan tahun ini. Presiden terpilih Amerika Serikat, Joe Biden, menominasikan Gubernur The Federal Reserve 2014 hingga 2018, Janet Yellen, untuk memimpin Departemen Keuangan Amerika Serikat. Jika disetujui, Yellen akan menjadi perempuan pertama di kursi Menteri Keuangan Amerika Serikat. Menurut sumber AFP, nantinya wanita 74 tahun ini ditugaskan untuk membawa Amerika Serikat keluar dari jurang PHK massal dan perlambatan ekonomi akibat COVID-19. Pencalonan Yellen didukung oleh anggota sayap kiri dari Partai Demokrat dan membutuhkan konfirmasi dari Senat. Yellen sebelumnya jadi pimpinan The Fed di masa Presiden Barack Obama pada 2014. Presiden Donald Trump kemudian menggulingkannya dari kursi tersebut 4 tahun kemudian. Di The Fed, Yellen dipandang sebagai merpati karena kebijakan suku bunga rendahnya demi mendukung lapangan kerja.